Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai untuk kajian hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah pada kita semua. Yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam acara kajian rutin Ramadan. Tak lupa pula salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Untuk kajian kali ini temanya adalah rumah tangga yang ditolong oleh Allah, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Sukri Abdillah MBA. Benar Ustadz ya? Untuk langsung saja mungkin Pak Ustadz untuk mempersingkat waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi itu mempersilahkan saya Pak, waktu dan tempat mempersilahkan Pak Ustadz, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, jazakallah ya Mas Pram, sudah dikasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa fi ayatil ukhra qala wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Teman-teman ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak bosan puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Dalam kesempatan yang penuh barokah ini, Allah kembali memberi kehormatan kepada saya untuk bisa bersilaturahim dengan antum semua manusia-manusia surga yang berjalan di muka bumi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Nah, gerakan tangannya mana? Nah, lupa ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Coba ulang lagi. Teman-teman manusia surga yang berjalan di muka bumi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allah biasa. Allah Akbar. Nah, semangat. Ngomong-ngomong sampai jam berapa nih saya berbicara? Jam 5. Saya udah pulang setengah 5. Ya, panitia ono, kasih juga panitia ono. Baik, tadi di awal saya mengutip surah At-Tahrim, surah 66 ayat 6, 666. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini dulu deh ya. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan anggota keluargamu dari siksa api neraka. Informasi berikutnya, informasi yang sangat menarik. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Itu artinya ketika kita membangun sebuah rumah tangga, person-person yang ada di dalamnya harus memiliki garansi, harus memiliki asuransi bahwa kelak mereka tidak tersentuh walaupun hanya asap api neraka. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap hal ini? Jelas, sebagai kepala keluarga adalah seorang suami. Tapi secara interpersonal maka masing-masing kita. Nah, tinggal lagi kan bagaimana sepasang suami istri saling memproteksi dirinya dari adab api neraka supaya tidak menjadi bahan bakar, ya gitu ya,
waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Supaya mereka tidak menjadi bahan bakar api neraka, maka dua-duanya harus super protektif terhadap amaliyahnya, dan kemudian yang demikian mestinya kelak bisa ditransferkan kepada anak keturunannya. Itu makanya selalu saya katakan bahwa ketika kita membangun sebuah rumah tangga, yang orang sering menyebutnya sebagai biduk rumah tangga, harus dipastikan betul bahwa biduk rumah tangga kita itu punya visi yang sangat jelas, yakni mardotillah, menuju pada keridhaan Allah. Masih ingat wujud keridhaan Allah yang kita kehendaki yang seperti apa? Kalau lupa, tolong gelengkan kepala 2 kali. 1, 2. Lupa lagi. Ya, baik, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Wujud mardotillah adalah melihat wajah Allah di sorga bersama dengan pasangan dan anak keturunan. Sehingga saya menyebutnya biduk rumah tangga ini kemudian kita jadikan sebagai sarana untuk mengarungi samudera kehidupan, transit di barzah, kemudian menyeberang samudera mahsyar, meniti asirat, baru sampai naik ke jannah. Di jannah kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, mungkinkah? Mungkinkah? Mungkin, dan harus mungkin. Karena Allah wanti-wantinya adalah qu anfusakum wa ahlikum naro. Pastikan masing-masing personal dalam biduk rumah tanggamu tidak tersentuh api neraka, sebab bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun giladun syidad, di dalamnya ada malaikat yang bengis lagi kasar. La ya'sunallaha ma'amarahum, malaikat-malaikat itu tidak menolak, tidak menentang apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka langsung melakukan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka langsung melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kalau Allah bilang banting-banting, kalau Allah bilang gantung-gantung, kalau Allah bilang beset-beset. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, siapakah di antara kita yang tega menyaksikan pasangan kita, anggota keluarga kita dibanting, digantung, dan dibeset oleh malaikat penyiksa di neraka? Angkat tangan. Yakin gak ada nih? Kalau lagi berantem, lagi benci banget, pengennya pasangan kita apain? Nah itu udah, ya kan? Seorang suami kalau istrinya ngeyel mulu, maaf ya kalimatnya, saya contohkan sedikit, ngoceh lagi, gua robek-robek lo mulut. Robek-robek. Makanya kalau ngomong dipikir dulu. Sekarang pengen ngerobek-robek, nanti kalau yang ngerobek-robek malaikat penyiksa di neraka baru tahu rasa. Seorang istri juga begitu. Suami saya, Pak Ustadz, ya Allah, kalau nggak tahan-tahan iman, Pak Ustadz, saya ini kadang berpikir antara sabar dengan bodoh itu beda tipis, Pak Ustadz. Saya ini sebenarnya wanita yang mana? Suami saya selingkuh, ngabisin uang di rumah, kadang ringan tangan. Aduh, pengennya sih ya Allah, pengen nabokin sama suami, tapi gimana ya Pak Ustadz? Iya, sekarang pengen nabokin. Nanti kalau suaminya dibeset-beset oleh malaikat penyiksa di neraka, baru tahu rasa. Makanya Allah menyebutnya qu anfusakum wa ahlikum naro. Nggak usah berpikir tentang neraka bakal nimpa pasangan deh. Maksudnya jangan pengen ngelihat pasangan tersiksa deh. Kita bukan sinetron India, ya kan? Aku menikahinya karena aku ingin menyakiti hati yang sebelah sana. Loh, bukannya begitu. Berumah tangga itu untuk enak, untuk asyik. Ngapain dibikin menyiksa? Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah yang lain. Nah, ini nanti sudah bukan hal yang main-main lagi nih. Bukan bicaranya sekedar mau asyik lagi, bukan sekedar mau samarak dengan lebay lagi, bukan. Berbicara tentang sebuah visi rumah tangga yang kelak harus bisa melahirkan putra-putri pengusung nilai-nilai tauhidillah. Kalau rumah tangganya mau dieksiskan oleh Allah. Itu ada dalam surah Muhammad. Nah, yang ini boleh buka beneran. Tolong dibuka surah Muhammad. Surah berapa?
Iya, pinter 47. Tepuk tangan buat semuanya. Iya, kayak anak TK aja, belum juga udah seneng aja. Emang udah dibuka beneran? Belum. Kan yang jawab baru gurunya, muridnya belum jawab. Ya kayak anak TK kan begitu kan. Ya anak-anak buka, iya pinter, anak-anak belum. Udah seneng aja. Ya, lihat dulu surah 47 ayat ke-7. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu intan surullaha yansurkum wa yuthabit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kau menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Wa yuthabit aqdamakum, dan Allah akan memperteguh kedudukanmu. Nah, ini yang hebat nih. Jadi ini bicara tentang misi. Jangan lupa, ulang lagi. Kalau visi biduk rumah tangga kita adalah, yang jawab baru 1-2, belum konsentrasi berarti tadi. Ulang lagi. Visi rumah tangga kita adalah mardotillah. Misi rumah tangga kita adalah misi. Ulang lagi. Visinya adalah mardotillah, ya kan? Mardotillah wujudnya melihat wajah Allah. Salah satunya terhindar dari siksa api neraka. Oke, di situ tadi nggak terlalu detail karena itu sekedar penguat ya, bahwa argumennya itu ya mardotillah, bagaimana caranya biduk rumah tangga ini menyeberangi samudra kehidupan, transit di barzah, melintas di padang mahsyar, naik asirat menuju jannah. Nah, jangan sampai terjatuh biduk rumah tangganya ke neraka pada saat meniti asirat. Plus jangan juga aroma asap jahanam terhirup oleh salah satu ABK rumah tangga kita. Jadi betul-betul harus diproteksi. Ada garansi, ada asuransi. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Oke, ini namanya visi. Nah, sekarang misi. Supaya bisa eksis seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah saya perlu selfie bareng-bareng pakai tongsis cekrek terus dipasang gitu, jadi keluarga saya eksis nih, ya kan? Wa yutsabbit aqdamakum, keluarga kamu utuh. Bukan yang seperti itu, ya kan? Maka harus punya misi. Misinya supaya sahabat keluarga ini bagaimana? Melahirkan generasi-generasi tauhid yang eksistensinya menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap? Takbir, Allah Akbar. Allahu Akbar. Masalahnya mana calonnya? Udah ada belum di sini? Oh, alhamdulillah di sini ya ada. Yang mana, Mbak? Oh, tidak ada di sini. Baik. Ini dulu harus dipertegas, diperjelas. Visinya mardotillah, misinya adalah melahirkan generasi penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rumah tangga yang seperti ini niscaya akan senantiasa mendapat pertolongan Allah. In tansurullah yansurkum, jika kamu menolong agama Allah melalui anak-anakmu, melalui dirimu, niscaya Allah akan senantiasa menolongmu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan memperteguh kedudukan rumah tanggamu. Kalian sudah meninggal, tapi warisannya masih terpelihara. Kalian sudah meninggal semua, kalian pasti masuk. Nah, itu yang kita inginkan. Wa yutsabbit aqdamakum, jadi bisa jadi maknanya dua. Konteks dunianya adalah klaim kita tidak habis, ya kan? Jangan berumah tangga asal jadi. Udah punya anak asal nganak. Kalau asal nganak mah kucing juga nganak. Iya kan? Nah, jangan sampai kita nganak seperti iya, dia bener ya. Iya bener juga ya, Mbak. Apalagi kucing angora ya. Dan anak yang ngopenin orang lain gitu maksudnya. Harus betul-betul ya, semuanya terproyeksi dengan baik. Nah, untuk bisa seperti itu bagaimana? Baru kita lihat nih rujukannya. Surah At-Taubah ayat 71. Kalau yang ini tolong dibacakan biar ada yang merasakan zauknya gitu ya. Lebih berasa kalau baca sendiri. Silakan. Mikrofonnya perlu dikasih apa, nggak usah?
Oh, nggak usah biasanya. Ada Coba yang mau- antum tawarkan. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Ada banyak. Angkat tangan yang mau baca. Tunggu ada yang nunjuk tangan baru mic-nya jalan ya. Antumnya jalan dulu. Oh, antum jalan dulu. Tangan. Bisa saya keliling gini, Iya. Pak. Ayo kasih Ada ya yang Mas mau- siapapun. Ayo Mas. Ayo mana? Ikhwan apa akhwat? Kayaknya pas Dulu, Pak. Itu akhwat itu pegang. Oh iya udah siap. Iya. Nah, tungguin situ. Ada tungguin nih tak. Iya, gak usah duduk nggak apa-apa. Dia grogi kalau antum duduk. Emang kita sopan tak. Oh gitu. Iya deh. Latal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iya. Sudah jelas semua ya? Iya. Afwan. Baik, wal mu'minun wal mu'minat. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, saya memaknai suami yang beriman dan istri yang beriman. Apa yang mereka lakukan supaya anggota keluarganya termasuk dirinya terproteksi dari siksa api neraka? Kemudian dari sepasang suami istri ini mampu melahirkan generasi yang bisa menjadi penolong agama Allah, sehingga eksistensi mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wa fil akhirah. Di dunia klan keberagamaannya tidak hilang. Ingat, orang-orang kafir itu bermaksud memadamkan agama Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka bermaksud memadamkan cahaya Allah. Mereka bermaksud menghapus agama Islam. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Akan tetapi Allah senantiasa yang memancarkan cahaya agamanya walaupun orang kafir tidak menyukainya. Gerakan genoset pada tingkat tertentu bisa saja mereka lakukan. Ramadan ini yang sedang gencar kembali ya diinformasikan adalah pembantaian kaum muslimin di Patani atau Thailand. Ya sedang terjadi lagi. Kemarin baru Rohingya. Ya kan? Selalu terjadi. Tempo hari Boko Haram di Afrika. Nah banyak. Di Indonesia tempo hari dulu tahun 2000 pembantaian kaum muslimin sampai disebut Idul Fitri berdarah. Coba. Jangan dikira main-main. Upaya menghapus eksistensi agama Islam itu terus dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Nah, dibutuhkan rumah tangga muslim yang solid. Rumah tangga muslim yang punya visi dan misi yang jelas. Di samping harus ku anfusakum wa ahlikum naro, maka makna sabat yang kedua adalah klan agamanya tidak habis di dunia begitu saja, nanti di akhirat akan masuk jannah bersama-sama. Semua orang butuh itu, semua mukmin paham tentang hal itu. Tetapi untuk lebih detailnya kita coba mengambil gitu ya, kita mentadabur surah At-Taubah ayat 71. Suami beriman, istri yang beriman, apa yang harus mereka lakukan? Pertama, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka harus menjadi saling penolong satu sama lain. Mereka harus saling menopang. Mereka harus saling meringankan beban kehidupan rumah tangga. Jadi,
Yang namanya akad nikah adalah sumpah janji, bukan sekedar setia, bukan sekedar seia sekata, sehidup semati. Lu hidup, gue mati. Gue hidup, lu yang mati, bukan yang begitu, ya kan? Tapi di sini adalah sumpah janji untuk saling meringankan, bukan saling menjadi beban. Seringnya kita mendengar kalau problem rumah tangga itu orang rasanya dia menderita pas sengsara. Ya, iya. Kalau Bang Roma kan sengsara karena judi. Kalau kebanyakan orang sengsara setelah berumah tangga. Jadi lagunya diubah. Aku sengsara karena nikah, aku merana karena nikah. Begitu. Seringnya kalau orang mendengar begitu kan. Coba tuh klien-klien yang datang. Ya, habis selesai ngajar di sebuah warung di Lebak Bulus. Ya marbotnya datang. Pak Ustadz, ada yang nyari Pak Ustadz. Emang ngapain akhi? Katanya sih mau konsultasi. Laki apa perempuan? Perempuan, oh nangis-nangis. Aduh, sama siapa dia? Kayaknya sama suaminya. Oh kalau suaminya boleh deh. Udah kan? Di situ ada perempuan lagi nangis, mulutnya ditutupin tisu, di hadapannya ada seorang laki-laki, di samping perempuan ada anak ABG. Saya bilang, Assalamualaikum. Jawab sih mereka, Waalaikumsalam. Yang saya juga jawab, Waalaikumsalam. Ya, nah bingung dong. Ini kenapa nyambutnya terus gitu kan? Iya mbak, katanya nyariin saya. Iya. Dia. Dia kenapa mbak? Sambil unjuk suaminya dia mulu. Akhirnya tisunya dibuka. Begitu tisunya dibuka, bibirnya jontor kayak Suneo. Ditonjok Pak Ustadz, saya menderita Pak Ustadz sama dia. Nah, berumah tangga kok menderita? Berumah tangga harus bahagia. Hidup cuma sekali. Jangan dibawa untuk sedih. Lah iya bener juga sih jadi bahasa sengsara. Ya ngapain di bahasa sengsara? Happy. Orang berumah tangga tuh mau happy cuy, bukan mau sengsara. Ya kan? Jadi harus happy, bahagia. Nah bagaimana caranya? Harus saling meringankan, bukan saling menjadi beban. Di sini, apa yang harus diringankan? Beban hati dan perasaan, beban pikiran, beban apa lagi? Beban kehidupan, sandang, pangan, papan. Begitu. Jadi supaya tidak menjadi beban pikiran bagaimana? Komunikasi dan kesabaran harus selalu ditingkatkan kualitasnya. Kalau kemarin sebelum nikah Pentium 1 sudah menikah, cobalah ya gelombang amplitudo Pentiumnya agak disetarakan dikit. Jangan sampai bicara selalu nggak nyambung. Itu udah pegel atik duluan. Ma, iya papa sayang. Kalau menurut papa mah, ini pot jangan ditaruh seperti itu mah. Emang kenapa pak? Kalau itu kemiringannya nih cahaya matahari nggak bakal dapet nih kalau begini nih. Harus dalam posisi yang agak keluar sedikit dan nanti cahaya matahari kena deh. Bukan begitu pak. Kalau mama bilang mah sudutnya harus tepat menghadap ke matahari pak supaya nanti asupan mataharinya dapet. Kata suaminya itu kan omongan gue lu ubah versinya doang. Tapi seakan-akan pendapat dia. Nah gimana tuh, pegel gak laki? Ya kan? Omongan kita mah ditolak mentah-mentah, bukan begitu pak. Menurut mama mah beginilah. Iya tuh omongan saya. Cuman versinya kamu ubah dikit. Pegel gak pak begitu pak? Nah disitu kan udah mulai berasa tuh. Komunikasi aja nih harus perbaiki setiap saat. Apa salahnya yang wanita bilang, iya papa sayang, istri mah ikut, namanya juga kenek. Apa kata pak sopir, kita ikut. Tapi kita punya ide dikit nih. Gitu kan gak ada salahnya kan. Paling kan sebagai sopir kan rasa, oh iya ini kenek baik nih, nurut ya mas saya. Tapi kalau dikit gak begitu pak. Ntar dulu pak, papa salah. Oh paling pegel banget dah toh. Iya, baru tahu ya. Yang masih single. Ngapain curhat apa aja single? Pulang makin pegel saya.
kalau masih single mah masih teoritis, idealis. Kesannya bagus banget. Kalau menurut saya mah sabar. Nah, lu belum ngerasain, lah gue udah ngerasain. Iya, makanya curhat beneran kan. Kalau saya menyebutnya curcol. Ya iya. Mumpung serama kapan lagi? Kan sering disurhatin jamaah, sekarang curhat sama jamaah. Ngerasa kan? Nah, itu yang pertama. Ya, yang kedua tadi tuh yang namanya komunikasi dan kesabaran. Harus sabar menghadapi pasangan. Jangan pernah memandang pasangan adalah beban. Seburuk-buruknya kalau saya bilang, jadikan pasangan kita sebagai sparring partner. Tapi bukan tonjok-tonjokan beneran. Ya kan? Jadi apapun yang dia sampaikan, anggap saja itu sebagai pemicu semangat kehidupan. Sebab kalau nggak ada dia, coba kan nggak mungkin kita bangun tidur terus tarik partner sama istri tetangga. Bu, ayo bu, mau ngomong apa bawa saya bu? Kata itu gila lu, gue punya laki tau, enak aja. Gimana tuh? Iya kan? Jadi apapun yang disampaikan oleh pasangan kita, kita terima sebagai sparring partner, pemanasan setiap saat. Ibarat mesin mobil, enaknya adem apa panas tuh? Nah, mobil kalau udah panas larinya kencang apa pelan? Rumah tangga mau yang adem apa yang anget? Yang namanya sakinah mawaddah warahmah, adem apa anget? Udah berasa, gak mungkin. Bayangkan sakinah mawaddah warahmah pasti seperti duduk tepi danau, anginnya siwir-siwir. Maunya begitu rumah tangga, kagak nampol. Iya kan? Jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah ketemu rumusnya ya. Yang anget apa yang adem? Ya adem. Kagak ngangkat mesinnya. Realitasnya rumah tangga yang enak tuh yang anget. Jadi ada sparring partner setiap saat, membuat kita selalu semakin hidup. Nah, itu cara ya, langkah bagaimana kita saling meringankan. Plus jangan lupa tadi kan persoalan sandang, pangan, papan. Yang suami jangan menuntut istri melayani terlalu sempurna jika memang sikonya belum sampai ke sana. Sebaliknya yang istri meminta suami juga. Nah, tanya dulu yang bilang betul, udah nikah apa belum no? Iya, yang istri juga begitu. Ya, jangan menuntut pemberian suami terlalu sempurna jika sikonya belum memungkinkan. Kan begitu. Jadi kondisional gitu, sesuaikan saja kondisinya. Udah ngerti rumah kontrakan, anak 3 kecil-kecil, pembantu tidak ada. Suaminya bilang, kalau aku pulang dong, kamu udah wangi, udah rapi, pakai bedak kayak teman-teman kantor. Akhirnya si istri bilang, aku sih mau bedakan, tapi ntar uangnya gak cukup gimana? Tepung sekarang juga mahal, Pak. Ya 2.000. Iya, itu yang merek belakangnya K itu ya. Nah, jadi suami juga harus lihat situasi dan kondisi ya. Istri memang susah repot. Jangan sampai pula aku pengennya kalau pulang ini ruangan yang lapang, yang bersih. Lah, udah rumah petakan, mintanya yang lapang. Mau lapang kayak apa lagi? Bikin istri pusing 7 keliling. Ya kan? Jangan semuanya udah di sini. Ya kan namanya anaknya masih kecil-kecil. Nah, suami harus lihat keadaan. Jangan pulang membawa hayalan rumahnya di ruang yang sangat lebar gitu, lapang gitu. Begitu melihat sempit, sesek, langsung nyesek. Nah, akhirnya berantem. Sebaliknya, makan juga begitu. Ini makan cuma begini doang nih lauknya. Kata istrinya, mau yang enak, ngasih uang belanja berapa? Tambah dong. Makin gak enak tuh kalimat. Nah ini ya, harus saling meringankan. Ya dikasih lauk tempe, alhamdulillah. Ya kan? Untung gak dikasih kuah air bening. Iya benar-benar air bening, gak ada apa, saya gak ada apa. Ya kan? Tetap harus disyukuri. Nah di sini ya, ba'duhum aulia ubah. Dan ingat, dalam tingkat tertentu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun.
dia wanita adalah pakaian bagimu laki-laki, dan kamu laki-laki juga adalah pakaian bagi wanita. Artinya, jangan mengumbar kekurangan pasangan kita kepada orang lain. Ya, lagi-lagi yang sering saya sindir kan, hatta dengan teman kantor, jangan. Hatta dengan teman organisasi. Lebih-lebih lagi kepada lawan jenis. Udah bisa dipastikan kalau dengan lawan jenis bukan makin ya terang, malah makin runyem tuh rumah tangga nanti urusan. Ini yang pertama. Sebelum dilanjutkan ada yang mau ditanyakan? Yakin lanjut? Oke. Setelah ba'duhum awliya'u ba', yang kedua ya'muruna bil ma'ruf. Ya, menyeru pada kebaikan. Letterlock maknanya kan seperti itu. Kontekstualnya dalam rumah tangga jadi bagaimana nih? Ya kan? Positioning kita kan harus kokoh nih suami istri supaya anak kita nanti ngelihat gitu ya. Anak ingat akan lebih mudah meniru dibanding mendengar. Diceromahin sampai kita berbusa-busa juga susah. Tapi begitu melihat, nah, cepat tuh mereka responnya. Nah, ba'duhum awliya'u ba' sudah. Yang kedua ya'muruna bil ma'ruf, yang menyeru pada kebaikan. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini suami dan atau istri masing-masing pasangan harus bisa memotivasi pasangannya untuk melejitkan atau meledakkan potensi diri, meraih prestasi-prestasi yang prestatif dalam kehidupan. Yang namanya prestasi harus memiliki nilai value dan pasti bermanfaat. Nilai manfaatnya harus bisa dinikmati dalam ring satunya, bahkan sampai kepada idil kurba wal yatama. Jelas saya urutannya ya. Ada value yang nilai manfaatnya bisa dinikmati oleh ring pertama kita. Kemudian idil kurba wal yatama wal masakin. Ring satu, kedua orang tua kedua belah pihak, ya kandung dan mertua. Kemudian syukur sampai kepada ipar, keponakan, bahkan masyarakat sekeliling. Itu harus. Jangan sampai berumah tangga kemudian kata si istri, sekian tahun berumah tangga sama suami, boro-boro punya perabotan, penghasilannya kemana juga saya nggak tahu. Saya mah alhamdulillah deh nggak mau pusing, udah dijatah, udah selesai. Orang ngomong, serius, laki kamu tuh gajinya per jam itu sekarang sudah sampai 100 juta. Baru tahu kerja di mana, makanya dong pinteran dikit. Kira-kira ada nggak orang 1 jam 100 juta? Ada, walaupun ordernya 1 tahun sekali. Masa ngomong setiap hari. Nah, mulai kan ada, jangan salah. Dan logikanya gitu ya, habis kata dia ordernya cuma setahun sekali, ini tinggal dihitung masa nggak ketahuan, ya kan? 100 juta bagi 12 berarti berapa sebulan? Ayo cepetan, kalkulatornya mana? Berapa sekian? 10 juta ada? Nah, tuh. Oh, 8 kurang dikit ya. Iya, oke. Kan ketahuan tuh jadinya. Tapi dijatah per hari hanya 5.000 misalnya. Kekecilan 5.000. Oh, jadi kalau saya ngomong begini saya ngarang apa memang ada? Ngarang ya. Iya, berarti kalau ada perempuan bilang, aku bahagia dijatah 5.000 setiap hari oleh suamiku, itu orang gila apa waras? Oh, bohong ya. Iya, subhanallah. Itu angka harapan apa kenyataan, Mbak? Bilang bohongnya harapan apa kenyataan nih? Kayaknya bilang bohongnya sambil begini, oh itu hanya ilusi orang lain saja, saya nggak bisa begitu. Itu nyata, Mbak. Ada hari ini perempuan dijatah 5.000 rupiah sehari. Jangan ngomong anak dulu, boro-boro anak, ngomong maknya aja begitu kondisinya ngomong anak. Ntar dulu, nyatu-atu. Kan lagi dibilang, makanya jangan sampai, ulang lagi nih, ya kan?
seorang istri akhirnya setelah sekian tahun berumah tangga tentunya kan, kalau setahun 2 tahun mah belum begitu berasa, ini udah 15 tahun, 20 tahun, kemudian begini, jangankan jadi perabot, lah perabot aja kagak, rumah kira-kira jadi nggak tuh? Nah kan jangan begitu maksudnya, ya kan? Nah kemudian sang istri bilang, iya sih, dulu waktu sebelum nikah dia sempat bilang kalau dia itu ibunya janda, adik-adiknya banyak. Aku terima kok, nggak apa-apa dia bantuin adiknya. Mungkin kesana kali uangnya, makanya sampai perabot aja nggak punya, rumah juga ngontrak. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada kita semua adalah, ini laki value-nya nambah apa kagak? Ini laki nilai manfaatnya nambah apa ora? Nambah. Kan dari dulu rumahnya masih kontrak, perabotan juga nggak ada, pendapatan sih besar, tapi hasilnya nggak sampai ke rumah. Ini laki nilai manfaatnya nambah apa enggak? Kok tadi bilang iya value-nya nambah, nilainya nambah? Enggak, jangan sampai begitu maksudnya, ya kan? Stop, jangan seperti itu. Nah harus meningkat, dorong. Rumah tangga bukan terminal akhir untuk seseorang menggapai prestasi yang tinggi. Jangan sampai juga seorang suami, istrinya bilang, "Pak, aku mau ikut kursus masak." Ya Allah, kamu aja kursus masak gak bakal ada kemajuan, ngerebus air aja gosong. Gak bisa begitu seorang suami. Ya harus didorong. Ya sana ikut kursus yang bener ya, yang bener-bener profesional sampai pada tingkat syukur-syukur komersial. Meskipun selama aku hidup, kau tak usah sampai jualan, tapi jaga-jaga kalau aku mati di pinggir jalan. Ya kan kebanyakan orang bilang aku mati tengah jalan, tapi tengah jalan apa? Jalan umur apa jalan kehidupan, ya kan? Mati di pinggir jalan. Iya, kan sama kayak istrinya bilang, "Pak, hati-hati ya berangkat kerjanya, kalau di tengah jalan hujan minggir." Bener nggak tuh istrinya ngomong gitu? Iya, kalau di tengah jalan hujan baru nyambung, telat. Begitulah ya, harus didorong. Suami mendorong istrinya untuk tetap meningkatkan prestasi-prestasi. Seorang istri harus mendorong suaminya meningkatkan prestasi-prestasi dalam kehidupan. Sesuatu dikatakan prestatif jika memiliki nilai tambah. Nilai tambahnya bisa dinikmati oleh keluarga dan idil qurba wal yatama. Ibarat orang ngomong bekasnya ada. Nah gitu deh, lebih mudah ditangkap. Oke, saya ingin cerita sedikit lain, ya sedikit berbeda. Waktu saya menjadi presenter dan mau take shoot, dapat narasumber nenek-nenek umur 85 tahun. Kemudian kru bilang, "Pak Ustadz, coba digali narasumbernya, mungkin nanti ada yang mau disampaikan ya terkait dengan poin-poin yang akan beliau presentasikan." Tapi Pak Ustadz perlu tahu, ibu ini baru 3 bulan yang lalu mendapatkan gelar profesor. Itu subhanallah kan. Jadi mau cari laki yang kuper apa yang kolot? Oh yang kolot. Ada tuh. Enak tuh punya istri nurut begitu ya Bu. Nah saya tanya, maaf Bu, itu yang dimaksud 3 bulan itu kuliah berapa lama gitu? Ya lazimnya ngambil gelar profesor Pak Ustadz, karena saya juga baru beberapa tahun belakangan kok ngambilnya. Loh Bu, sekarang 85. Anggap ya Bu, misalnya Ibu ngambil di usia 83 dong, berarti untuk masuk ke gelar profesornya ya kurang lebih segitu. Kok bisa sih Bu? Apa nggak merasa payah? Dari mana Ibu dapat inspirasinya? Baru Ibu ini bilang, waktu usia 65 tahun dulu suami saya almarhum sempat bilang, pokoknya ada gak ada aku di belakang hari nanti, aku minta kau lanjut kuliahmu sampai betul-betul gelar profesor bisa kamu dapatkan. Dan alhamdulillah Pak Ustadz, memang saya baru sempat, ya justru setelah sekian lama suami meninggalkan, sekian puluh tahun yang lalu dia meninggal, belakangan saya baru kepikir, ingat nasihatnya, maka saya kuliah lagi. Dan alhamdulillah, ya 2 tahun itulah saya selesai dengan gelar profesor 3 bulan yang lalu. Nah ini wanita, Nini, apa gadis belia?
Nih. Prestatif apa biasa-biasa saja? Prestatif. Itulah berumah tangga. Kira-kira udah kepikiran begitu belum kemarin? Ya kan? Kebanyakan orang kalau sudah berumah tangga, udah nguplek di rumah tangga saja atau berpikir tentang perkembangan dunia. Tuh, ketahuan kan? Mau nguplek apa mau memikirkan perkembangan dunia? Begitu. Ya. Dan jangan salah, itulah yang dimiliki oleh para nenek moyang kita orang Islam dulu. Makanya Islam bisa sampai ke Indonesia. Coba kita bayangkan di zaman batu yang belum ada pesawat, mah gampang jalan dari Arab ke Indonesia. Nah, kebayangkan? Kalau bukan orang-orang yang pikirannya berkembang tentang dunia, gak bakal. Ntar kata bininya juga begini, udahlah bah, ngapain sampai ke Nusantara, bah jauh. Ntar abah diterkam gelombang, dah mati. Ntar mama jadi janda gimana bah? Bisa aja istrinya ngomong begitu kan? Tapi ini kan enggak. Kata istrinya, selamat jalan wahai mujahidku. Carilah rempah-rempah di dunia manapun yang kau temukan. Dan jangan lupa, nyalakan pelita Islam di tanah kau menginjakan kaki. Begitu. Makanya pedagang Yaman menemukan kapur barus di Sumatera Utara. Turun-temurun mereka datang ke situ sehingga daerahnya berubah menjadi kota Baros. Itu kota kapur barus. Dari kemarin kemana aja? Upload status mulu. Ya cari itu informasinya, ya kan? Baru tahu. Nah itu nenek moyang kita dulu begitu. Yang namanya ya'muruna bil ma'ruf, menyeru pada kebaikan. Cara berpikirnya itu global, universal. Kejar di mana nilai prestasi itu ada, raih, bawa pulang, tebar ke sekeliling. Nah kalau sudah seperti ini baru saya katakan boleh nih rumah tangga begini mengklaim baiti jannati, rumahku adalah. Nah, apa maksudnya? Lupa lagi. Nah, kalau lupa takbir ikutin saya. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Berapa kali kita takbir barusan? 4. Takbir 4 kali untuk orang hidup apa orang mati? Orang hidup ditakbirin 4 kali? Nah. Ulang lagi, takbir 4 kali untuk yang hidup apa untuk yang mati? Kalau lupa mulu berarti kita sudah nah, repot kan orang Islam begini, lupa mulu dengan ajaran agamanya. Aduh, orang kafir yang perempuan udah pakai jilbab, ya kan? Demi mencari simpati masa Islam. Kita yang Islam iya baik. Kita bilang, itu orang kafir nyamar lo, hati-hati. Jangan begitu, suudon, Islam gak boleh buruk sangka. Mending baik sangka aja dulu. Dia kan niat baik, mau membangun negeri. Ya kan? Ingat si Amelia? Gak kenal? Alhamdulillah deh kalau gak kenal. Aduh, alhamdulillah pas ingat ya. Aduh, kompornya kagak nyala-nyala ini mah. Ya alhamdulillah lah. Ya yang penting apa-apa pilihnya Islam aja gitu ya. Biar jelas dah. Jangan gak ngerti apa-apa selama sama Islam alergi. Ini yang repot nih. Saya mah Pak Ustadz kagak ngerti politik. Ya udah kalau kagak ngerti politik, pilihnya politikus muslim ya. Aduh apalagi itu Pak Ustadz, itu politikus busuk semua sama. Aduh, udah kagak ngaji, kagak ngerti informasi, kagak ngerti Islam bagaimana. Aduh ribet banget ya. Nah, ini yang pertama, ya'muruna bil ma'ruf. Maksudnya apa? Dorong pasangan, ledakan potensi diri, raih prestasi dalam kehidupan. Jadikan rumah tangga itu sebagai kawah candra di muka, sebagai sarana menempa potensi diri, bukan sekedar tahan bantingan. Jangan cuma bilang begini, alhamdulillah Pak Ustadz, saya mah sudah tahan bantingan. Bu, itu batu koral juga tahan bantingan Bu. Dibanting gak pecah-pecah, tapi kan gak mumbul-mumbul, ya kan? Ya kita tahan bantingan kayak bola bekel dong. Banting jeder, semakin kuat orang banting semakin kuat pantulannya. Itu baru namanya ya'muruna bil ma'ruf. Sampai di sini masih semangat? Mau nanya apa udahan? Udah paham apa belum?
Nah itu insya Allah paham. Terus ngapain diterusin materinya? Lah iya serba salah kan sama saya. Baik, masih ada waktu? Berapa menit lagi? 15 menit. Baik. Sekarang yang ketiga. Setelah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Cegah dari kemungkaran. Wujud tercegahnya kemungkaran dalam rumah tangga, ini masih versi saya ya, sampai di sini. Nanti kalau ada yang keberatan juga boleh interupsi, angkat tangan. Wujudnya tercegah kemungkaran yang paling privasi dari masing-masing rumah tangga, dan saya melihat ini vital, pangkal dari segala persoalan dalam rumah tangga. Maka wujud tercegahnya kemungkaran adalah tertunduknya pandangan mata dan terpeliharanya kesucian yang terletak di antara dua paha. Itu wujud kemungkaran tercegah. Tapi teman-teman, maaf, wujud bahwa kemungkaran tidak tercegah dalam kehidupan rumah tangga adalah terbelalaknya mata melihat kemana-mana dan ngablaknya isi paha dibagi kepada siapa saja. Ya kan bahasanya campur-campur Betawi biar mantap gitu maksudnya. Kalau bilang yang ngebuka kayaknya gaul banget bahasanya. Nah jadi yang enak yang mana? Ya kan? Terbelalaknya pandangan mata liar kemana-mana dan terbaginya ya kesucian yang terletak di antara dua paha kepada siapa saja. Ini biang kerusakan dalam rumah tangga. Pertanyaannya, kalimat ini terlalu ngarang apa mengada-ada? Nah sekarang ngaku po, tadi kagak ngaku 5.000 rupiah. Memang ada. Makanya saya suka rewel sama anak putri saya. Jangan pasang PP yang aneh-aneh. Dan ingat, begitu kalian berumah tangga nanti, close itu semua. Oke lah sekarang masih remaja, katanya masih ekspresif, cari jati diri ya. Bapak juga gak terlalu mengekang. Tapi ingat, sudah menjadi milik orang, maka kau harus tutup semua pandangan mata laki-laki lain kepada kamu. Itu saya rewel tuh. Saya galakin betulan. Demikian juga kepada jamaah wanita yang kebetulan bertanya, Pak Ustadz, apa hukumnya memasang PP di medsos? PP siapa dulu Bu? Kalau PP bayi mah silakan aja. Bukan PP kita sendiri. Ya saya tanya, sesuaikan aja dengan profesi dan kebutuhannya. Terlepas dari halal haramnya sebuah profesi, maaf ya Bapak Ibu, saya bilang nih, kalau profesi seorang perempuan itu jual diri, ya kan? Kayak artis kan jual diri, ya kan? Memang dia harus kelihatan. Nah ya silahkan gitu, kalau memang profesinya jual diri. Tapi ingat, haram sebenarnya. Tahu? Mau senang dibilang artis, ulang lagi. Mengenak. Iya ntar dulu, belum selesai. Ya, kan saya bilang terlepas dari halal haramnya. Kalau memang profesinya jual diri silahkan. Perempuan loh ya, perempuan dulu. Silahkan pasang PP yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, ya kira-kira klien bakal beli. Kan begitu. Lah ini ibu rumah tangga, pergi kemana-mana juga orang, pasang PP, segala pakai dagu dipanjang-panjangin. Pakai baju malu. Saya bilang, awas loh. Kacau. Ya ngapain gitu kan? Pasang yang begitu-begituan. Itu bisa mendorong pada kemungkaran. Nah belakangan tuh baru ada, ya saya sih nggak tahu ya siapa penulisnya, cuman feeling saya sih biasa sebagian temen yang itu tuh yang suka nyari salah-salah. Itu kan menghindari dari ainul bakat, kejahatan ain. Tuh ada yang menulis tuh, salah satu yang bisa membuat kalian terkena penyakit pandangan mata adalah ketika kau pasang DP-mu dan orang melihat begitu takjub, kau bisa terkena sihir dari situ. Jadi hati-hati, pandangan mata itu memang nggak bohong. Begitu kita melihat, saya nih misalnya ya, melihat foto seorang itu terus saya bergetar nih, wah oke juga nih. Itu kalau bisa terkoneksi sedikit saja, orang yang dilihat fotonya itu bisa tertarik sama orang yang melihat.
baru ngerti lagi. Aduh, Allah bertakbir dulu ya, Allah Akbar. Makanya kan doa melihat bayi begitu. I'udzu bika bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Itu dari mata yang mengerling, dari kejahatan mata yang mengerling. Nah, ketika ada mata mengerling ke gambar kita, kemudian terkoneksi bagaimana caranya jalurnya, kita yang punya foto justru tergila-gila oleh orang yang lihat kita. Nah kan repot. Sekali lagi maaf, kecuali kita artis jual diri, memang dia udah punya 7 lapis nyawa untuk memproteksi diri. Karena bagi artis itu, senyummu kau berikan kepada siapapun, hatimu hanya untuk dirimu. Itu doktrin artis yang benernya, maksudnya benar versi dia. Yang kedua, jika kau sudah siap menjadi artis, maka kau harus siap menjadi seorang diri. Kau tidak boleh punya teman dekat. Makanya artis nggak punya teman dekat. Iya, ini ngomong artis yang beneran. Maksudnya bener-bener jual mahal begitu. Oh gitu ya. Mereka tidak boleh terlalu sering muncul di reguler jalanan kayak saya ngejar-ngejar angkot, ntar kagak laku, harganya murah. Mereka hanya boleh muncul di media massa. Begitu. Nah, ulang lagi, kembali kan ke awal nih bahwa yang namanya tercegah kemungkaran dalam rumah tangga adalah tertunduknya pandangan mata, terpeliharanya kesucian yang terletak di antara dua paha. Artinya kalau sudah berkeluarga, udah harus betul-betul menundukkan pandangan. Nah, cuman kan tidak semua pasangan bisa mandiri, bahasa saya ya, secara kekuatan internal ya, inner powernya kemudian bisa selalu menundukkan pandangan, kan belum tentu juga. Jadi bagaimana caranya? Nah, maka sayalah sebagai pasangannya yang harus bisa memikat dia ke saya. Bagaimana caranya? Adalah saya harus menjadi tempat yang nyaman untuk dia membersamai saya. Jangan sampai pasangan saya bilang ke temannya di sosmed, "Hai teman, pinjam pundakmu dong, aku bersandar untuk meneteskan air mataku." Lah, udah punya pasangan pinjam pundak teman. Ya kan? Ini awal terjadinya kemungkaran dalam kehidupan rumah tangga. Begitu. Sampai di sini bisa dipahami? Lanjut? Masih ada waktu? Oke, itu dulu ya. Nah, jadi kita harus menjadi tempat yang nyaman untuk dibersamai teman kita. Kalau rumusnya sih apa? Lapangkan, tebarkan samudera maaf terhadap setiap kekeliruan dan kesalahan pasangan. Ini dulu. Insya Allah pasangan kita akan selalu balik kepada kita. Jadi kalau pun ada kles-kles sedikit, marah-marah sedikit, biasanya salah satunya ada yang gengsi meminta maaf, kemudian salah satunya minta maaf, ya harus kasih maaf. Bila perlu ketika pasangan kita bilang, "Maafin aku ya, aku tadi betul-betul khilaf, aku emosi, karena aku sebenarnya cinta banget sama kamu." Kita bilang, "Ya, kalau persoalan maaf mah, jauh sebelum kelahiranmu ke muka bumi ini aku sudah memaafkanmu." Emang belum pernah ngomong begitu. Terus mau bilang saya curhat lagi. Maka saya ingin nanya, hebat ke curhat saya? Oh hebat. Kalau jadi istri saya senang gak saya ngomong begitu? Kan kalau, iya kan? Iya, jangan mau dikasih janji kalau kau jadi istriku akan aku petikan bintang untukmu. Bang, gue kagak butuh kalau. Nah, butuhnya yang nyata. Emang harus begitu. Jauh sebelum kau lahir aku sudah memaafkanmu. Indah gak tuh begitu? Seneng gak kalau suaminya ngomong begitu, Bu? Seneng? Oh enggak? Oh, innalillahi. Jadi maunya suaminya ngomongin gimana? Lah ya grilli aja lah, ya gimana harusnya suaminya? Ayo, praktekin. Ibu minta maaf, coba ngomong.
Ayo ngomong. Tadi berani jawab. Ya, yang gimana ngomongnya? Ceritanya yang perempuan. Sekarang perempuan praktek ceritanya minta maaf, ngomongnya gimana? Oh, habis lebaran pulang sholat, lah ya terus kagak ngomong. Lah yang ngomongnya gimana? Ya ntar dulu, ini yang punya undang-undang kan dia. Lah kalaupun bukannya namanya sharing. Oh kelebayan aja, makanya kita nggak berjodoh jadinya kan. Ya iya lah, kalau saya punya istri dia, saya makan hati sendiri lah. Giliran saya bilang ya udah bu, saya maafin sebelum kolor alebay papa aku. Ya saya jadi malas lagi besok-besok, makanya sekarang mau tes, tapi dia kagak mau ngomong. Ayo ngomongnya gimana? Ya udahlah, nggak mau praktekin nggak apa-apa ya. Tapi kalau saya jadi suami ibu, saya akan bilang minta maaf sama emberono, Pak Tito. Lebay lagi. Bu, yang namanya orang kesel mah ngomong bisa apa aja keluarnya. Dan tapi juga lagi kesel kan tadi. Makanya kalau lagi kesel ya ngomongnya harus yang lempeng, ya kan? Jangan kesel ngomongnya kagak bener. Nah itu ntar kejadian gimana? Lebih pilih kalimat lebih yang mana? Diam aja. Ayo Pak Ustadz, nyerah dah. Jangan ikut Pak Ustadz dong, kan udah punya suami kan di aku. Enggak, ini saya kelempengin justru ntar kalau suaminya tahu gimana itu. Iya ya Pak. Baik, itu yang jelas. Wayan hauna anil mungkar. Caranya bagaimana? Tebar samudera kemaafan. Jangan ada dendam sama pasangan. Dan saya sudah bilang kan, kalau kita bertengkar sama pasangan dan pasangan nyolot, kalimat kita yang disolotin harus kalimat yang berpihak ke dia. Jangan kalimat yang egois berpihaknya ke kita. Nah bagaimana kalimat yang berpihaknya ke dia? Nanti dibilang lebay. Oke, pasangan kita nyolot. Kita udah kehabisan kata-kata nih, ya kan? Kita diem suruh ngomong. Kita ngomong makin diambil sisi negatifnya tuh dibalikin, ya kan? Kita melegen dijedodin, kita bergerak digondelin. Nah gimana nih jadinya? Kalimatnya tetap harus baik. Kita bilang, ya Allah, sabarkan dia menghadapi saya. Paham gak Pak? Kayaknya jomblo-jomblo kagak ngerti nih maksudnya. Ya Allah, sabarkan dia menghadapi saya. Begitu kalimatnya. Kenapa? Ini bukti bahwa walaupun kita dipojokin, kita dijedodin, kita tetap berpihak kepadanya. Kita tetap merangkulnya sehingga dia nyaman. Dia akan berpikir, iya ya Allah, walaupun sudah saya serang aja dia masih doain saya untuk sabar ngadepin dia. Emang saya udah gak sabar sama dia. Coba kebanyakan orang, dia berdoa, ya Allah sabarkan saya menghadapi dia. Egois. Lagi berantem aja yang di pihak dirinya sendiri. Sabarkanlah saya ngadepin dia. Kata dia, oh jadi emang selama itu udah gak sabar sama gua kan? Mana tuh? Ya kan? Jangan sampai berdoa aja egois. Sudah gitu berdoanya di depan dia lagi. Gitu maksudnya. Ini yang cowok kok senyum-senyum terus, ini kerasa apa belum kerasa? Belum kebayang. Oh baru ketemu, subhanallah. Dan berarti dari kemarin gak berantem, alhamdulillah ya. Apa saya salah ngasih konten ceramah? Baik ya, lanjut. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Baru yang ketiga, wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Yang dimaksud menegakkan salat bagaimana? Kualitas salatnya dijaga dan ditingkatkan. Mulai dari knowledge, pengetahuan tentang sholat. Jangan hanya sekedar rukun syarat, sah batal, itu saja. Tapi sampai pada teknik-teknik sholat tertentu seperti berjamaah.
Jangan sampai ada fenomena cowok sholat berjamaah ketinggalan, imamnya sudah i'tidal, dia nungguin aja. Nungguin, kadang main handphone, kadang sama temannya ngobrol. Itu imam lagi melakukan gerakan, ikuti. Begitu ditanya, kenapa ngikutin? Nanggung. Apanya yang nanggung? Lebih celaka lagi dia datang terlambat, imam sedang tahiyat akhir, juga nungguin. Begitu imam selesai, baru dia bikin sholat sendiri. Selesai sholat ditanya, kenapa tadi gak gabung aja? Kok malah sholatnya sendiri? Tadi soalnya imamnya udah tahiyat, Pak, udah terakhir, udah selesai. Lo belum selesai. Imam tahiyat akhir itu belum selesai. Maka segeralah makmum. Itu kejadian teng Amerika apa teng Ameriki? Yang mana orangnya ada di sini? Ya kan, terutama yang cowok nih, plus yang apanya? Oh, tenang Mas. Kan udah tahu barusan ya Mas ya. Iya udah kasih tahu. Dia udah berubah kok sekarang. Dia tangannya makin dingin loh, bukan karena AC. Iya, lah ini lagi dikasih tahu. Aduh, salah lagi sayangnya. Iya kan saya ngasih tahu, padahal saya nyindir dia sih, Bang. Iya, tahu lah Pak Ustadz kan punya indera keenam. Jadi tingkatkan kualitas sholatnya. Yang wanita harus memotivasi suaminya sholat 5 waktu di masjid. Wajib bin kudu. Harapannya apa? Kalau sholat suaminya di masjid dapat berjamaah, makanya harus di awal waktu ya. Maka istrinya walaupun sholat sendirian di rumah, dia mendapat pahala berjamaah yang sama dengan pahala yang diperoleh suaminya. Itu saya bilang, makanya biduk rumah tangga itu enak buat nampungin pahalaan, ya udah. Begitu, lakinya yang di sana yang berdarah-darah istilahnya gitu kan. Bininya di rumah yang berlimpah ruah keberkahannya. Begitu. Jadi jangan salah, enaknya menikah kan demikian. Istri harus dorong. Dan iya. Emang punya bini kayak bakal berat nih saya nih ya. Orangnya lempeng bener, kagak ada romantisnya. Dibilang punya laki didorong, lo dorong bener. Yuk sebentar Pak. Kalau kagak ngerti didorong kok digandeng. Bilangin. Iya, itu dia. Didorong maksudnya diajak. Sayang, lihatlah, Tuhan sedang membagi kebahagiaan di rumahnya. Dia melalui muadzin telah memanggilmu. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Mari meeting, mari aku bagi kebahagiaan. Ambillah kebahagiaan di barisan terdepan. Ajak suaminya. Bila perlu gandeng, tunjukin. Tuh Pak, orang lagi rebutan kebahagiaan tuh udah baris tuh Pak. Iya. Jangan salah, ntar kalau udah jadi suami dia paling depan. Emang bukan muslim? Muslim. Ini saya curiga nih. Wah, pahala puasanya bisa hilang kita ya. Gak apa-apa, walaupun di depan doang ya. Mesti dijamuk ya. Dia di depan pasti jagain anak-anak maksudnya. Biar gak ribut ya Pram ya. Salatnya kapan Pram? Dia lah salahnya ya jaga anak-anak pada dia kan sholat. Gak apa-apa Pram, sholat nomor 2. Jadi kata dia jangan. Ya sholat nomor 2, yang pertama syahadat. Dia kayaknya harus diedit banyak deh. Besok kamu jadi MC. Iya. Kayaknya bulan Ramadan kita gak serius banget sih ngajinya ya. Gara-gara masalah rumah tangga doang ini. Ya, jadi suaminya dorong sholat di masjid. Supaya apa? Dapat berkah sholat berjamaah. Dan saya berani katakan, mereka yang sholat berjamaah di masjid
ikhtiar lah ya, sebisa mungkin 5 kali begitu bahasanya. Saya nggak mau ngasih yang dispensasi 2, 3 enggak. Pokoknya harus 5 waktu berjamaah di masjid. Butuh waktu nggak lama teman-teman, cuma 20 tahun. Perasaan gelisah kita tentang dunia akan Allah cabut. Ini bicara fadhailnya. Ini empiris ya, artinya nyata. Banyak orang yang saya perhatikan, mereka yang rajin datang ke masjid. Mungkin teman-teman yang ngaji udah lama dengan saya di sini sudah saya ceritakan tentang Pak Abdul Ghani, yang beliau itu zakatnya per tahun 150 juta. Itu zakat malo. Nah hari ini udah gak ketulungan deh. Saya aja kecipratan kemarin nelpon, padahal udah gak enak hati tuh. Ayah Anda, kalau Anda zakatnya yang bisa disalurkan lewat klinik hati dong Ayah Anda. Ya Allah Ustaz, kebetulan banget udah saya bagi-bagi. Ada tinggal sedikit banget Pak Ustaz, saya lagi bingung mau dikemanain. Nanti deh Senin Pak Ustaz saya transfer. Sekarang sudah mau masuk etikaf. Oh gitu Ayah Anda, perlu saya hadir untuk ngasih proposalnya? Gak usah Pak Ustaz. Itu aja sisanya nih yang dibilang sedikit banget. Bayangan kita berapa tuh sedikit banget? Berapa? Ah iya bener Pak. Udah bantu ngomong ya tadi angkanya ya. Iya tadi SMS Pak Ustadz sudah sekian. Coba itu sisanya tinggal sedikit banget. Coba. Nah saya perhatikan beliau sholatnya di masjid. Begitu maksudnya. Dan beliau cerita semenjak lulus SMA dari Padang merantau ke Jakarta, memang belum menjaga sholat 5 waktu berjamaah, khususnya 3 waktu, subuh, asar, isya. Itu yang beliau jaga betul. Dan saya memang pernah melihat sendiri ya di suatu pagi, kayak sekarang misalnya subuhnya jam 4:40, itu jam 4 beliau udah di masjid. Dan tahukah kita rumah beliau ke masjid jaraknya berapa? Yang terdekat 500 meter, yang cukup jauh sampai 1 kilo. Itu beliau bela-belain. Dan beliau termasuk orang yang merasa sholatnya terlambat ketika datang ke masjid mendapatkan imam sedang tahiyat akhir. Begitu. Kalau teman-teman bisa nih pelihara nih, gak akan ada yang namanya kegelisahan kok memikul beban kehidupan rumah tangga. Gak perlu ada yang namanya pertengkaran kemudian menyebabkan rumah tangga harus karam. Enggak. Rata-rata klien yang saya datang selalu saya tanya sholatnya. Problemnya pasti rata-rata kebanyakan di sholat. Problem yang istrinya tukang penghutang. Ya 12 tahun utang mulu. Tiap hari lakinya ditelepon sama si berpiutang, mulai teman kantor sampai debt collector. Utangnya nggak tahu, yang bayar suaminya. Nah setiap habis bayar berdarah-darah begitu, luka-luka begitu, istrinya dipanggil. Kamu bener mak punya utang sama ini? Bener Pak. Kamu tuh ya utang di sini, sekian banyak. Itu uangnya buat apa aja? Masa istri saya jawab dengan karu-karu kepala, Pak Ustadz. Dia bilang gini, itu dia Pak, Mama juga nggak tahu uangnya buat apa aja. Kan saya pegel Pak Ustadz. Saya pengen istirahat. Terus jadinya gimana Mas? Ya udah saya ceraiin aja dia. Istirahatnya suami menceraikan istrinya. Parah apa parah? Begitu ditanya sholatnya bagaimana? Iya sih jujur Pak Ustadz, saya sholat rajin baru belakangan. Tuh, istri, susah istri saya diajak sholat Pak Ustadz. Nah hati-hati. Ayat ini berbicara, poin berikutnya adalah wa yuqimunas shalah. Jadi yang namanya sholat tanha anil fahsya'i wal munkar itu ada. Asal sholatnya beneran. Makanya supaya bisa sholat bener, cobalah berjamaah. Pak Ustadz saya belum bisa bener, masa iya kepake sholat saya berjamaah? Don't worry, be happy. Anggap saja diri kita kayak rambutan 1 karung. Yang lain mah bagus, kita busuk. Keangkut gak dalam karung? Nah perlunya berjamaah begitu cuy. Jangan udah sholatnya kagak bener, di emperan dulu kagak masuk-masuk. Enggak, 1 jari mengarah, 4 jari ke dalam ini. Lihat nih, iya jangan khawatir, yang 4 kemarin. Tapi yang 1 telak banget ya. Berasa banget. Iya, jadi begitu ya, cari berkahnya sholat berjamaah. Meskipun bisa jadi kita merasa bahwa Pak Ustadz sholat saya belum benar, Pak Ustadz sholat saya belum khusyuk, macam-macam lah. Maka coba berjamaah. Karena ada Ustadz yang nyebut begitu, berkahnya berjamaah ibarat buah dalam 1 karung. Ada yang baik, ada yang busuk. Yang namanya udah masuk dalam 1 karung, keangkut semua apa kagak? Ya iyalah.
Persoalan nanti diturun, dipilah lagi, dibuang urusan nanti, ya kan? Tapi kan judulnya begitu ditimbang, paling nggak bisa memberatkan timbangan. Lumayan apa lumayan tuh? Ya kebawa juga kita. Itu perlunya sholat berjamaah. Dalam berumah tangga, istri terutama wajib memotivasi suami untuk sholat berjamaah. Sementara suami wajib memotivasi istrinya untuk sholat tepat waktu. Jangan putus asa. Udah 10 tahun berumah tangga Pak Ustadz, istri saya subuh kalau nggak dibangunin nggak bakal bangun. Makanya biarin aja dia neraka dah, saya mah neraka. Ya nggak bisa begitu Pak. Itu istri Bapak. Tetap aja harus dibangunkan. Persoalan dia bangun awal atau enggak nggak ada urusan. Jangan juga kemudian ngambil air terus diguyur. Ini kan istri saya, tanggung jawab saya. Ya nggak bisa. Istri Bapak tapi kan anak orang. Bapak perwalian, tapi ada yang tersinggung seberang sana, kan begitu kan? Nah di sini makanya harus saling menguatkan. Lanjut, masih ada waktu? Ada yang mau nanya? Ada yang mau curhat? Banyak. Banyak. Mau curhatnya kapan? Sekarang? Ini kayaknya waktunya udah kelewat loh, udah 1:30. Ya habis, kenapa nggak dikasih tahu? Oh iya. Emang biasa begini bukan? Ini gara-gara diomongin sholat ya, jadi mikir terus ya, aduh saya mau merubah gitu ya. Sholatnya di depan jadi imam. Iya, Masya Allah, mudah-mudahan tambah kusutat. Oh, udah ya. Itu belum selesai, nggak apa-apa ya. Sampai pada poin sholat, paling nggak sudah dapat ya touch-nya ya, insya Allah ya. Baik, saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron Pak Ustadz. Aduh, ya Allah. Ini ada sisi tanya jawab, masih sempat? Nah itu ada satu orang yang nanya. Ada. Bismillah. Nah dia yang mau nanya atau yang bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ustadz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, sukses selalu. Allah Akbar. Allah. Ya. Pak Ustadz mau nanya nih ya. Cuman kan kalau saya belum berumah tangga nih ya. Nah, tadi kan materinya tentang rumah tangga. Ada konektivitasnya ya, sambungannya. Ini Pak Ustadz, jodoh itu kan udah ada yang ngatur ya. Di beberapa surat juga sudah terdapat di surat Yasin. Itu yang ngatur siapa ya Mbak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, iya. Ya, setiap manusia itu berpasang-pasangan, ada langit, ada bumi, malam, ada siang gitu ya Pak Ustadz. Nah, implementasinya itu jodoh itu pada dasarnya itu menemukan atau ditemukan Ustadz. Nah, karena kan kalau pada kenyataannya ketika kita mulai relationship gitu ya, terus ternyata nih semakin kita kejar dia jauh, kita diam dia nggak deket-deket. Nah kita harus gimana Pak Ustadz? Ya, itu aja Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa tadi? IP. Oh, IP. Iya, IP. Iya, Betawi. Oh, Khalife. Baik Mbak. Saripe. Saya tertarik dengan pertanyaannya. Jadi jodoh itu harus ditemukan, gitu ya. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam hidup ini rezeki itu memang sifatnya adalah proaktif. Meskipun kalimatnya dari Nabi, ya, inna rizqalla ya betulu abda, rezeki itu mengejar-ngejar hamba. Ini kalimat dasarnya, maksudnya jodoh, rezeki itu memang udah ada semuanya di semesta raya. Tapi untuk mewujudkannya menjadi nyata, butuh ikhtiar. Kita udah ikhtiar nih Pak Ustadz, udah PDKT, tapi dianya kayak gitu, jinak-jinak merpati, kadang hinggap, kadang terbang. Ya kan? Kita deket dia jauh, kita diem dia kagak datang. Jadi gimana nih Pak Ustadz? Ada dua hal yang perlu kita lakukan. Nanti plus yang ketiga, tapi nanti dua dulu. Jadi gini, yang pertama adalah kita butuh wasilah. Wasilah pertama siapa? Allah. Jadi ketika kita sudah merasa senang, atau kalimatnya bukan senang ya, awal kan belum ada gambaran nih, tapi kita udah pengen menikah. Gambarannya adalah kita harus punya
kriteria terlebih dahulu. Bila perlu tulis kriterianya, bila perlu, karena mungkin kita bingung kan poinnya apa aja. Nah, usahakan di dalam kriteria itu ada angka toleransi. Misalnya saya maunya yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman, yang gagah perkasa seperti Nabi Musa, ganteng cerdas seperti Nabi Yusuf, dermawan abdan syakuro seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dalam berdoa yang ideal, kan begitu nih. Tapi dalam konteks hitam di atas putih harus bikin toleransi. Begitu. Toleransinya misalnya maaf ya, ini kan masing-masing orang punya hak dong untuk berpikir dan berdoa. Misalnya begini, maksud saya teh bukan dia datang udah utuh begitu ya, susah juga nyari yang begitu. Saya ini siapa? Kan begitu lagi nanti kita, ya kan? Tapi maksudnya siap berproses menuju seperti itu. Oh, berarti saya harus punya kriteria cikal bakal. Cikal bakal cowok yang bisa menjadi kaya raya seperti Nabi Sulaiman, gagah perkasa seperti Nabi Musa, ganteng cerdas seperti Nabi Yusuf, dermawan abdan syakuro seperti Rasulullah adalah yang kriterianya seperti ini. Udah, kan ketahuan dong dikontekstualkan. Kasih toleransi di situ. Nah, doakan kepada Allah, Rob, hamba punya kriteria seperti ini, hadirkanlah dia. Nah, ketika sudah hadirkanlah dia, jangan kemudian bilang, lupa, yang wajahnya seperti boneka Menakin. Berdoa pakai segala lupa nyusul. Jangan, makanya harus jelas dalam berdoa itu, ya kan? Mau mintanya juga kriteria seperti apa, begitu. Bisa jadi masalah fisik gak harus diucapkan, tapi pada saat berdoa kita bisa membayangkan dong, kan begitu nih. Kriterianya ya nggak usah tinggi-tinggi, yang penting 2 meter. Palingnya bayangannya begitulah, gitu ya Mbak. Nah, baru yang kedua, wasilah yang kedua nih, kita bisa lewat perantara. Perantara yang paling utama adalah wali. Wali kita, ayah atau paman atau abang kandung. Ini dulu nih, ya. Baru nanti keluar dari situ orang soleh, baik ustadz maupun ustadzah. Di sini baru bicara tentang relationship tadi, makanya kita butuh koneksi, kita butuh berjamaah. Hidup itu harus berkelompok, jangan sendirian. Pulang kerja udah di rumah nguplek aja. Saya mah wanita rumahan Pak Ustadz, gak kemana-mana. Ya ke kemana-mana gimana mau ketemu jodohnya? Kan gak harus ketemu cowoknya langsung. Ketemunya sama tadi, perantaranya. Jadi harus berkomunikasi hidup itu, gitu. Gitu ya Mbak. Nah, baru tuh yang ketiga yang saya bilang tadi, ya, 1, 2, yang jelas semua wasilah pertama adalah Allah, wasilah yang kedua adalah wali, ya, paman, saudara kandung, atau ustadz atau ustadzah. Nah, yang ketiga apa nih yang bisa kita lakukan? Kita bisa lakukan dengan amal-amal ubudiyah, wasilahnya. Maksudnya amalan nafilah. Mungkin sholatnya, mungkin saumnya, mungkin sedekahnya. Dan ingat, yang namanya sedekah tidak harus selalu uang. Kan begitu. Menunjukkan orang jalan dari ketersesatan, itu juga namanya sedekah. Terus udah perbanyak doa. Doa yang cukup mustajabah, doa di waktu hujan turun. Nah, usahakan pada saat hujan turun, makanya latihan jangan mengeluh. Justru kesempatan kita harus berdoa kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, saya berharap punya jodoh yang seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu, tawakalnya harus pol. Serahkan kepada Allah. Nah, syukur-syukur tadi bahwa saya tidak saklek dengan kriteria yang tadi itu. Pokoknya kriteria saya asal dia laki-laki, sehat lahir batin, mukmin udah jelas ya. Dan dia punya semangat untuk bekerja mencari nafkah. Itu dulu. Nah, siapapun yang datang, makanya segera pegang. Datang nih, cowok soleh, ini saya mau. Secara fisik ada kurang-kurang dikit nih, udah gak masalah, ambil. Sabet. Begitu. Jadikan dia sebagai pasangan kita. Gitu, artinya tadi setelah ada angka toleransi, oh kayak ini masuk ke toleransinya, udah gak masalah bagi saya, mah ambil. Gitu. Ya. Jadi jangan mempersulit diri, nanti menjebakkan diri dengan kriteria. Terus jangan terlalu dengar omongan orang tadi. Mbak, katanya kalau
dapat orang yang giginya gingsul, nanti rezekinya gingsul juga ya Pak. Ya ada hubungan gigi gingsul dengan enggak, ya kan? Atau biasanya wanita nih suka begini biasanya nih, apa saya kemakan sumpah ya Pak Ustadz? Maksudnya waktu kecil kan saya nggak sengaja, saya memang nyenggol ibu itu sampai ibu itu jatuh, terus ibu bilang, saya sumpahi kamu jadi perawan tua. Nah, jangan kemakan yang begituan, nggak ada, ya, itu omongan orang aja. Allah a'lam bishawab. Ya, demikian materi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Sukri Abdillah. Kesimpulannya, semoga visi dan misi kita bisa membawa keluarga pada sesuatu yang prestatif ya, Pak Ustadz. Dan visi Madatillah bisa melihat wajah Allah ya. Misinya melahirkan generasi yang tauhid. Baik, untuk di sini demikian materinya. Mari kita tutup kajian ini dengan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalan salam.